Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita senantiasa mengucapkan rasa syukur atas berbagai macam nikmat yang hingga detik malam hari ini Allah berikan dan curahkan kepada kita. Tentu ini sebuah nikmat yang patut kita senantiasa harus syukuri. Hadirnya kita di masjid di kesempatan malam hari ini bukan semata-mata karena kita sehat, bukan pula karena kita tidak punya kesibukan, dan bukan pula karena cuacanya cerah. Berapa banyak di antara saudara kita yang sehat, tapi juga Allah belum izinkan untuk hadir di rumahnya. Berapa banyak orang yang tidak punya kesibukan pula, Allah juga belum gerakan dan hadirkan untuk berada di rumahnya, menunaikan kewajiban sebagai hamba yang beriman kepada Allah. Sehingganya hadirnya kita di malam hari ini di rumah Allah ini tidak lain dan tidak bukan karena kasih sayang dan hidayah yang hingga detik ini Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang keempat, atau mungkin ada sebagian yang keberapa Pak? Kelima ya, di antara saudara kita. Di bulan Ramadan ini tentu kita mengingatkan sama-sama untuk diri saya pribadi dan jamaah sekalian, tujuan daripada Allah mewajibkan siam di bulan Ramadan itu hanya satu, sebagaimana sudah kita hafal dan sudah paham ayat yang kemudian Allah firmankan dalam Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Pertama Allah mewajibkan puasa. Tujuan daripada diwajibkannya puasa itu Allah sebutkan di akhir ayat itu, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi kemudian yang harus kita pahami, tidak semua orang yang kemudian mengikuti dan menjalankan ibadah siam dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan, tilawah, qiyamul lail, tarawih, dan lain sebagainya, belum menjadi jaminan kalau dia akan mendapatkan gelar sebagai orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kemudian berbangga diri, jangan kemudian kita merasa pede ketika kita sudah siam di bulan Ramadan, ketika kita sudah melakukan qiyamul lail, tarawih di bulan Ramadan, ketika kita sudah melakukan amalan-amalan yang lain, tilawah, sedekah, dan lain sebagainya, kemudian kita merasa bahwa diri kita sebagai orang yang bertakwa, kemudian kita merasa bahwa kita mendapatkan sebagaimana yang Allah maksudkan, yaitu derajat orang yang bertakwa. Maka perlu kita pahami bahwa di dalam ayat itu, di akhir ayat itu Allah menggunakan lafadz la'alla, yang makna secara kaidah bahasa Arab itu, la'alla itu bermakna litaraji. Apa itu litaraji? Mengharapkan sesuatu itu terjadi tapi belum pasti terjadi. Maksudnya apa? Allah mewajibkan puasa kepada kita, Allah berharap supaya kita itu menjadi orang yang bertakwa, tapi belum menjadi jaminan orang yang mengerjakan siam dan ibadah di bulan Ramadan pasti dia akan menjadi orang yang bertakwa, itu belum menjadi jaminan. Lalu kriteria orang yang mendapatkan gelar takwa itu bagaimana? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, wa min tawabil hasanati al-hasanatu ba'daha.
Ciri daripada amalan kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hasanatu ba'daha. Pasti amalan itu akan melahirkan kebaikan setelahnya. Apa kaitannya dengan orang yang mendapatkan gelar takwa dari pendidikan Ramadan ini? Jelas. Kalau ingin melihat orang yang mendapatkan gelar takwa di bulan Ramadan ini, lihat dia di bulan-bulan setelah Ramadan. Kalau orang bertakwa di bulan Ramadan nggak usah heran, Pak. Memang Allah ya setting bulan Ramadan itu sedemikian rupa supaya orang-orang menjadi takwa. Namanya bulan madrasah, bulan pendidikan. Sehingga jangan heran kalau di bulan Ramadan orang-orang itu menjadi baik, menjadi taat, masjid jadi ramai. Nggak usah heran. Nabi sendiri sudah menegaskan, idza dakhala syahrul Ramadan, kalau sudah masuk bulan Ramadan, futihat abwaabul jannah, dibuka itu lebar-lebar pintu surga, ditutup rapat-rapat pintu neraka, dan setan dibelenggu. Enggak usah heran kalau orang baik, orang taat, orang rajin ibadah di bulan Ramadan itu memang Allah sudah setting supaya orang itu di bulan Ramadan bagaimana mereka melakukan kebaikan. Tapi esensi daripada tujuan diwajibkannya puasa itu, lihat dia setelah Ramadan. Bagaimana dia mampukah membawa ketakwaan yang ia lakukan di bulan Ramadan, di bulan-bulan setelah Ramadan. Jangan sampai kita hadir di masjid hanya di bulan Ramadan. Jangan sampai kita tilawah hanya di bulan Ramadan. Jangan sampai kita qiyamul lail full 11 rakaat itu hanya di bulan Ramadan. Padahal bulan pendidikan, namanya pendidikan baru setar. Harapan Allah itu ketakwaan yang kita lakukan di bulan Ramadan dibawa di bulan-bulan setelah Ramadan. Sehingga inilah orang yang nantinya mendapatkan gelar takwa dari disyariatkannya puasa Ramadan adalah mereka yang mampu membawa ketakwaan yang mereka lakukan di bulan Ramadan dibawa di bulan-bulan setelah Ramadan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan, kemampuan oleh Allah untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepadanya hingga akhir hayat kita masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.